Ada sebuah argumen yang sangat menarik tentang Sintayong. Dianggap sebagai aib di Korea, tetapi dipandang bak seorang pahlawan di Indonesia. Loh kok bisa? Mari kita bahas. Jadi Sintayong ini menciptakan sebuah Cinderella story ketika menjadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan Sintayong mendapatkan sebuah julukan sebagai history maker atau pencipta sejarah. Karena memang dampak besarnya di timnas kita. Dan julukan ini terasa tidak mengada-ngada, terasa tidak berlebihan karena kita merasakan euforia selama 5 tahun Sintayong menjadi pelatih timnas. Bahkan dalam 5 tahun tersebut, Sintayong berhasil meningkatkan rank FIFA kita sebanyak 50 tingkat dan kita menjelma menjadi kekuatan baru baik itu di ASEAN maupun di Asia. Pencapaiannya banyak meskipun tidak dipungkiri bahwa 5 tahun tersebut tetap nol trofi, tidak memberikan trofi apapun kepada timnas Indonesia. Tetapi di eranya Sintayong, kita seakan-akan melihat bahwa akhirnya timnas kita berjalan di arah yang tepat. Akhirnya kita memberikan sebuah harapan, bahkan tidak hanya hasil pertandingan, kita menikmati pertandingan dari timnas kita itu sendiri. Kita menang bersama, kalah juga bersama. Timbullah euforia dari supporter timnas, dari rakyat Indonesia. Bahkan kita memiliki perasaan ada sense of belonging terhadap timnas kita. Ada rasa memiliki yang sangat besar terhadap timnas kita. Dan vibe lagu Tanah Airku itu benar-benar sangat sakral ketika timnas kita dipimpin langsung oleh Sintayong. Karena Sintayong berhasil membuktikan prestasi terbesarnya tidak hanya di timnas senior, tetapi di timnas underage. Semuanya itu benar-benar melesat jauh di AFC. Meskipun ya kita tidak memenangkan trofi, tetapi langkah kita itu tidak pernah terjadi sebelumnya di era-era sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang janggal. Pertanyaan besarnya adalah, jika memang Sintayong sehebat itu, kenapa setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia, tidak ada negara-negara lain yang berebut tanda tangan dari Sintayong? Ini kan masih menjadi pertanyaan yang sangat besar ya. Entah itu dari negara ASEAN atau negara-negara yang lain, karena secara CV Sintayong pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Ada banyak sekali nama besar, salah satunya adalah Heung Min San ya, yang kala itu menjadi sebuah fenomena pemain Asia yang bermain di Premier League. Bahkan sekali lagi Sintayong menciptakan sejarah untuk negaranya sendiri, yaitu berhasil menumbangkan sang juara bertahan Jerman di fase grup dengan skor yang cukup telak 2-0, dan ini sejarah besar bagi sepak bola Korea Selatan. Meskipun harus gugur di fase grup dan harus pulang lebih awal. Dan ada tragedi yang sangat memilukan ketika pulang ke bandara, Sintayong beserta skuad Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018 itu mendapatkan treatment yang sangat kurang ajar ya, yang sangat tidak pantas, yaitu dilemparin boneka dan juga dilemparin telur gitu kan. Hal ini bentuk kekecewaan. Sekali lagi, drama Korea memang tidak seindah kehidupan nyatanya ya, karena setoksik itu supporter dari timnas Korea. Udah ngalahin Jerman karena nggak lolos fase grup, udah langsung dilemparin telur gitu kan. Harusnya ya mereka bersyukur. Nah, setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia, akhirnya Coach Shin melatih salah satu klub di Liga Korea, yaitu Ulsan HD. Dan sekali lagi, meskipun mendapatkan kesempatan untuk kembali melatih, Sintayong harus mengakhiri hubungannya bersama Ulsan dengan cara paling tidak ingin diingat, dengan cara yang sangat memalukan, yaitu terjadi sebuah tindak kekerasan terhadap pemainnya sendiri. Bahkan tidak hanya itu, secara statistik pertandingan, Coach Shin bersama Ulsan itu dari 10 pertandingan hanya 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 8 kekalahan. Hingga akhirnya terjadi larangan dari disiplin gitu kan. Atas kekerasan yang Sintayong lakukan kepada pemainnya sendiri di Ulsan, Sintayong mendapatkan sebuah sanksi, yaitu 1 tahun larangan untuk melatih di Korea dan juga lisensi kepelatihannya dicabut.
Tetapi karena memang sudah dianggap sebagai seorang pahlawan oleh rakyat Indonesia, dengan hal tersebut pun Sintayong masih mendapatkan kesempatan yang sangat besar dan dikontrak direkrut oleh Persija Jakarta. Akhirnya Coach Shin kembali lagi ke tanah Indonesia, ke Jakarta, ke habitatnya dulu di GBK gitu kan. Tidak nanggung-nanggung, kontraknya 3 tahun dan gajinya sangat besar. Bahkan gaji Sintayong itu 3 kali lebih besar dari gaji Bojan Hodak di Persib Bandung yang sudah proven terbukti hat-trick Liga selama 3 musim berturut-turut. Ini karena memang nama baik dari Coach Sintayong itu akan selalu dikenang oleh supporter timnas Indonesia. Bahkan penjualan tiket pertandingan timnas anjlok dan belum pulih karena memang banyak sekali barisan sakit hati yang tidak terima atas pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Erick Thohir bersama jajaran di PSSI-nya gitu kan. Tapi ya kita nanti akan bisa melihat sosok Sintayong lagi bersama Persija. Dan yang akan gue bahas di sini adalah alasan kenapa Sintayong menjadi pahlawan di timnas dan juga alasan kenapa Sintayong akhirnya dipecat secara tidak fair, secara tidak adil. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, Sintayong itu memiliki apa ya, karakter yang sangat temperamental gitu kan. Ya kita bisa melihat lah ngototnya ke wasit, bahkan sering mendapatkan kartu kuning apa segala macam. Tetapi gue akan memberikan insight kepada kalian bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dipungkiri alasan pemecatan Sintayong. Sintayong itu memiliki riwayat tidak akur bersama pemain timnas Indonesia. Kita mulai dari era awal-awal Sintayong, pernah juga ada apa ya, ada pertegangan gitu kan, ada hubungan yang kurang harmonis antara STY bersama Stefano Lillipali. Waktu itu Stefano Lillipali tampil gemilang, bahkan di klubnya saja kala itu di Borneo itu tampil benar-benar gacor lah, tetapi tidak dipanggil tanpa alasan. Sehingga ini juga menjadi sesuatu pertanyaan besar dan kekecewaan dari Stefano Lillipali. Ada beberapa nama seperti Mark Klok juga, lalu ada Rumakik juga, talenta muda dari Persipura yang sudah dikirimin surat undangan tetapi tidak merespon dan akhirnya dicoret dan tidak lagi dipanggil. Lalu ada Elkan Bagot. Elkan Bagot itu permasalahan dengan Sintayong itu ketika timnas Indonesia U23 menghadapi playoff Olimpiade di Paris. Kala itu pertandingan yang sangat penting. Timnas U23 harus menghadapi Guinea dan membutuhkan sosok seperti Elkan Bagot. Tetapi Elkan Bagot tidak merespon Garuda Calling dan langsung dipecat permanen, tidak masuk ke skuad STY. Lalu ada Eliano Reisner. Nah, ini petakannya dimulai dari sini ya. Eliano Reisner itu PSSI berusaha mati-matian untuk menaturalisasi Eliano dan juga Miss Hilders. Tetapi setibanya di Indonesia, Eliano kurang mendapatkan menit bermain dan cenderung diabaikan. Tetapi gue masih punya pembelaan untuk Sintayong untuk hal tersebut. Jadi ada sebuah kesalahpahaman ya, perbedaan visi dari Sintayong dan juga PSSI. Gue sangat jengkel sama pernyataannya Bung Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa kita bisa berbicara banyak melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia karena PSSI benar-benar mati-matian mendatangkan pemain diaspora, naturalisasi gitu kan. Sedangkan kalau menurut gue pribadi dari sisi Sintayong sebagai pelatih, seharusnya proses naturalisasi itu berhenti di Nathan Joaon. Dan kita sudah memiliki chemistry pemain starting line up yang sangat padu, yang sangat solid, dan kita harusnya all in sama pemain yang sudah ada sampai kualifikasi Piala Dunia itu berakhir gitu kan. Sehingga tidak ada datangnya pemain-pemain yang harus chemistry ulang lagi, yang harus adaptasi lagi, itu merusak gitu kan. Nah, kedatangan dari Eliano dan juga Miss Hilders itu tidak masuk ke proyek dari Sintayong. Dan ketika itu petaka besarnya, ketika jumlah pemain diaspora sudah sangat banyak sehingga ruang ganti itu didominasi sama pemain diaspora. Jadi waktu itu ada sebuah perpecahan internal, bahkan sosok Bang J.I. Jazz, sosok yang sangat kita hormati, sosok leader sejati di timnas Indonesia, itu memilih untuk melakukan rapat rahasia bersama para pemain timnas Indonesia, pemain diaspora yang lain untuk membahas taktik. Dari situ ada sebuah perpecahan lah antara Sintayong dan juga pemain diaspora kita ini. Nah, di momen itulah
keputusan besar harus diambil karena chemistry di ruang ganti sudah tidak terjaga. Ini akan menjadi bola api yang kalau dibiarkan akan semakin besar dan akan semakin berbahaya juga. Dan saat itu Erick Thohir sebagai ketum PSSI memilih untuk membela pemain diaspora dan memecat Sintayong. Meskipun ya berdasarkan komentar-komentar teman-teman, gue jadi aware bahwa ini mungkin ada campur tangan dari pihak-pihak asing, pihak-pihak mungkin di negara ASEAN atau negara Asia yang lainnya yang takut kebangkitan timnas kita, sehingga ada upaya-upaya untuk gimana caranya Sintayong itu dipecat, yaitu merusak dari internalnya. Sehingga kabar pemecatan Sintayong menjadi kabar sukacita bagi negara-negara tetangga kita di ASEAN. Karena dikala itu gue kerja di Malaysia dan gue tahu se-envy apa, seiri apa warga Malaysia terhadap timnas Indonesia bersama Sintayong gitu kan. Nah, setelah Sintayong dipecat, euforia negara-negara tetangga kita itu gagap gembita senang ya. Akhirnya Indonesia kehilangan sosok pentingnya gitu kan. Lagi-lagi ya namanya Indonesia kalahnya oleh mafia dan juga politik, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi gue akan melihat dari perspektif yang apa ya, yang mengesampingkan faktor mafia itu sendiri. Kenapa Erick Thohir memecat Sintayong? Karena Erick Thohir memilih untuk mempertahankan chemistry dari pemain diaspora. Kenapa? Karena perjuangan Erick Thohir untuk menaturalisasi pemain diaspora itu pertama tidak mudah. Lalu tidak mungkin Erick Thohir mengabaikan para pemain diaspora yang sudah mengorbankan kehidupannya, status kewarganegaraannya untuk membela timnas. Itu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga yang paling masuk akal adalah memecat Sintayong. Masalahnya adalah memecat Sintayong tanpa ada sosok pengganti yang pas, yang layak, itu masalah besar dari PSSI. Karena kalau waktu itu penggantinya Sintayong bukan Patrick Kluivert yang secara CV busuk gitu kan, seharusnya kita masih bisa menerima, pun kalaupun tetap gagal tetapi hasilnya masih layak lah. Masalahnya adalah kita seperti kecolongan. Apalagi menggelontorkan duit yang banyak untuk merekrut Patrick Kluivert dan juga antek-anteknya. Dan ternyata hasilnya mereka cuma ingin meraup gaji tetapi tidak memiliki sense of belonging atau nasionalisme seperti Sintayong. Dan akhirnya kita gagal total di situ gitu kan. Tetapi ya nasi sudah menjadi tumpeng ya, kita udah nggak bisa apa-apa lagi, hanya bisa menikmati dan semoga harapannya kita bisa mengambil pelajaran dari pemecatan Sintayong. Seharusnya kalau kita mau belajar, kita harus memandang John Herman sebagai STY 2.0, sebagai ya sosok pengganti yang layak untuk menggantikan peran dari Sintayong. Meskipun di AFF kemarin kita tidak berjodoh dengan AFF, tetapi secara permainan di FIFA Matchday, John Herman sudah membuktikan bahwa sepak bola kualitas dunia sudah diterapkan oleh timnas Indonesia, tetapi dengan catatan ketika memainkan pemain inti, pemain diaspora yang lain seperti Bang J, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan juga yang lain-lain yang tidak bisa dipanggil timnas di AFF karena memang AFF kemarin bukan turnamen resmi under FIFA. Nah, ada dua kesempatan yang harus kita berikan kepada John Herman. Pertama di FIFA ASEAN Cup, lalu di AFC. Kenapa harus diberikan kesempatan? Karena kita nggak mungkin gambling dengan memecat John Herman dan mengganti-ganti lagi pelatih. Itu akan memangkas waktu yang sangat lama dan itu tidak efektif, tidak baik untuk perkembangan timnas Indonesia. Kita hanya perlu percaya karena ketika John Herman bisa memainkan pemain inti timnas Indonesia, hasilnya sudah terlihat. Menghadapi Oman kita bisa bantai 3-0, menghadapi Bulgaria juga kita hanya kecolongan 0-1 juga, dan menghadapi negara-negara yang FIFA ranknya di atas kita mampu menampilkan permainan yang terbaik. Bahkan secara permainan, ya timnas ofensif ini ada ketika pemain-pemain intinya sudah bisa bergabung kan. Makanya kita harus sabar. Toh menurut gue pribadi, kita harus belajar dari kesalahan pemecatan Sintayong. Apapun hasilnya, gue tetap percaya sama John Herman, kecuali ada nama dengan CV yang lebih baik dari John Herman, ya kita waktu mencoba. Tetapi at least 5 tahun. Jangan bandingkan 5 tahunnya STY dengan beberapa bulannya John Herman di timnas, karena itu akan terasa tidak fair, tidak adil gitu kan.
Karena kita jangan pernah melihat diri kita sendiri, kita bilang squad kita mewah, banyak pemain naturalisasi, negara-negara tetangga juga melakukan hal yang sama. Jadi kita ini targetnya jangan hanya berhenti, jangan hanya berjalan di tempat, tetapi kita harus maju kembali. Kita sudah harus memikirkan bahwa negara ASEAN juga sudah sama berkembangnya dengan kita, sehingga ekspektasinya harus di-manage dengan baik. Jangan sampai kita terlampau jumawa, nanti ujung-ujungnya malu sendiri seperti yang biasa kita lakukan di era STY gitu kan. Dan untuk sosok Erick Thohir, jika banyak teman-teman yang masih sakit hati dengan Erick Thohir, pertanyaannya sederhana. Siapa sosok yang layak menggantikan Erick Thohir? Karena menurut gue pribadi, Pak Erick itu termasuk ketum terbaik PSSI jika dibandingkan dengan ketum-ketum sebelumnya. Seperti Lanyala Mataliti, seperti Edi Rahmayadi, dan juga yang terakhir ada Iwan Bule. Dari ketiga nama tersebut, Pak Erick itu memiliki prestasi yang lebih baik kalau menurut gue ya, dari kebijakan-kebijakan yang meskipun beberapa kebijakan dirasa tidak bijak gitu kan. Mungkin kalau untuk soal Erick Thohir dan juga Arya Sinulinga akan gue bahas di video khusus membahas kenapa timnas Indonesia masih perlu Erick Thohir dan jasa besar Erick Thohir di sepak bola Indonesia. Untuk video kali ini gue hanya ingin membahas tentang sebuah anomali Sintayong dianggap aib di Korea tetapi dipandang sebagai pahlawan di Indonesia. Itu perspektif gue dalam video kali ini. So kalau kalian punya pendapat lain nanti drop opini kalian di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Kalau ada poin yang menarik akan gue bahas di video selanjutnya. Thank you banyak udah nonton episode kali ini sampai habis. Ini channel baru gue. Dukung seikhlasnya, subscribe seikhlasnya juga. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.